tadi sampaikan bahwa materi untuk kali ini adalah tentang metabolisme karbohidrat. Saya kira tentang karbohidrat semua tahu ya. Di mana karbohidrat itu merupakan hasil fotosintesis oleh organisme yang memiliki klorofil, ya. Sehingga di mana dalam peristiwa fotosintesis itu pembentukan karbohidrat itu berasal dari karbon dioksida yang ada di udara, kemudian masuk ke stomata daun, kemudian di situ diproses dengan bantuan sinar matahari, dan unsur-unsur yang ada di dalam tumbuhan, misal air, enzim, dan sebagainya, yang sebagai hasil akhirnya adalah karbohidrat. Ya. Di mana kemudian karbohidrat ini dalam tumbuhan akan disimpan dalam bentuk pati sebagai karbohidrat cadangan, dan akan disintesis menjadi selulosa sebagai karbohidrat struktural. Dalam hal ini yang akan kita bahas di sini adalah karbohidrat simpanan, ya. Yang dimaksud dengan karbohidrat simpanan itu apa? Lalu ini ada kaitannya dengan metabolisme, ya. Oleh sebab itu saya ingin tahu sampai sejauh mana konsep tentang karbohidrat itu saudara paham. Ya, ada yang bisa menjawab apa itu karbohidrat simpanan? Tidak ada yang tahu? Ini pernah kita bahas ya pada saat kita mempelajari biologi umum, yaitu terkait dengan metabolisme organisme. Di mana metabolisme itu ada anabolisme dan ada katabolisme. Nah, karbohidrat itu merupakan hasil dari anabolisme. Oke, kalau tidak tahu apa itu karbohidrat simpanan, mungkin bisa saya rubah pertanyaannya. Macam-macam karbohidrat. Karbohidrat tahu sih, karbohidrat itu apa sih coba? Masuk ditanya begitu aja enggak ada yang jawab. Halo? Pertanyaan saya jelas kan? Karbohidrat dulu yang tersusun dari karbon dan hidrogen. Ya, contohnya apa? Gula, pati. Apalagi? Serat. Serat. Masa ada serat? Dalam istilah biologi atau dalam istilah karbohidrat masa ada serat? Atau nama lain serat apa?
Mengapa tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku? Halo? Oke, kalau begitu saya akan mengulang jauh ke depan ya. Apa beda sel tumbuhan dan sel hewan? Sel tumbuhan ada dinding selnya. Ya, dinding selnya tersusun dari? Selulosa. Nah, berarti selulosa itu apa? Karbohidrat. Ya. Kemudian selulosa termasuk karbohidrat simpanan apa struktural? Struktural. Struktural ya. Mengapa disebut karbohidrat struktural? Karena menyusun bagian sel. Ya. Sedangkan pati itu tidak menyusun bagian sel, tetapi merupakan simpanan karena di dalam pati itu banyak tersimpan energi simpanan ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh semua organisme termasuk kita. Ya. Memang ada yang bisa memanfaatkan selulosa ini sebagai sumber energi. Yaitu apa? Mikroorganisme selulolitik ya. Mikroorganisme yang bisa mengurai selulosa karena dia memiliki enzim selulase. Kalau ruminansia bagaimana? Ruminansia itu kan juga makan daun-daunan ya sebagai sumber energinya. Ya, ruminansia juga punya enzim selulase ya. Walaupun cara pencernaannya itu ada 2 tahap ya. Tapi
Kalau ini adalah 3 monosakarida yang penting. Ya. Nah, ya, sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Bu. Jadi ini adalah mengapa kita perlu mempelajari tentang metabolisme karbohidrat. Ya, dalam sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari karbohidrat karena karbohidrat merupakan salah satu bahan yang bisa memberikan energi kepada kita agar kita bisa bernafas, kita detak jantung kita berjalan dengan normal, kita bisa beraktivitas fisik, berpikir, dan sebagainya. Nah, dalam sehari-hari glukosa karbohidrat yang kita dapatkan terutama berasal dari makanan dan minuman, di mana setelah kita mengkonsumsi karbohidrat ini, maka kadar gula di dalam darah akan naik ya. Dalam keadaan normal, kadar gula darah atau glukosa darah itu berada pada angka 80 sampai 100 mg per desiliter. Begitu selesai makan, maka akan naik kadar glukosa darah menjadi 120 sampai 130 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya saudara pernah memeriksakan darah ya untuk melihat kadar gula darah,
jika saudara tidak memiliki turunan atau genetik, sifat genetik kelainan gula darah, maka kondisi normal gula darah saudara adalah antara 80 sampai 100. Tapi setelah makan itu bisa mencapai 130 mg per desiliter. Ini normal, ya. Ini normal. Sehingga kalau pada saat habis makan kemudian diperiksa kadar gula darahnya, itu disebut kadar gula darah acak, itu berada pada kisaran 130, itu normal. Namun setelah 2 jam kadar gula ini akan turun menjadi 80 sampai 100 mg per desiliter. Jika kita mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang melebihi melebihi kemampuan untuk dioksidasi, maka gula darah ini akan disimpan dalam bentuk glikogen, di mana glikogen ini dalam tubuh akan disimpan, bisa disimpan dalam hati, bisa pula disimpan dalam otot. Dalam hati itu sebagai cadangan energi jangka pendek, sedangkan pada otot itu merupakan cadangan energi untuk gerak. Ya. Jika kemampuan untuk menyimpan dalam glikogen itu sudah cukup, ya, atau masih ada glukosa, masih ada kelebihan glukosa setelah penyimpanan glikogen, maka glukosa tersebut akan disimpan dalam bentuk lipid. Ya. Ada kondisi yang disebut sebagai hiperglikemia yang bisa menyebabkan penyakit diabetes ini karena kadar glukosa darah yang berlebih akibat dari kurangnya hormon insulin yang biasanya digunakan untuk membantu dalam oksidasi gula. Ya. Nah, kondisi seperti ini biasanya bersifat genetik, ya, menurun. Tapi bisa pula hiperglikemia ini terjadi karena pola makan yang salah. Ya, kalau zaman dulu mungkin hiperglikemia yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes ini banyak terjadi pada orang-orang yang sudah dewasa, lanjut usia, tapi karena pola makan yang salah ini kemudian diabetes ini bisa juga dialami oleh anak-anak di bawah umur, ya, maksudnya di bawah umur itu anak-anak yang belum dewasa, bisa remaja atau bahkan bisa balita. Oke, dari macam-macam bentuk karbohidrat yang ada di dalam tubuh, ya, tadi ada selain glukosa, ada glikogen, ya. Kemudian ketika glukosa itu telah dibakar untuk menghasilkan energi, sehingga kemudian ketika kemudian tidak ada asupan karbohidrat lagi, maka glukosa itu bisa disintesis di dalam tubuh dengan memanfaatkan bahan lain selain karbohidrat. Selain itu, glikogen ini juga bisa
dioksidasi untuk menghasilkan glukosa, di mana di dalam prosesnya itu menghasilkan energi, dan energi ini kemudian bisa digunakan untuk gerak, untuk dan glukosa dalam oksidasi glikogen selain dihasilkan energi juga dihasilkan glukosa, yang glukosa hasil dari perubahan glikogen ini digunakan untuk mempertahankan kadar gula darah dalam keadaan normal. Nah, ketika glikogen sudah dihidrolisis, maka akan terjadi glikogen dalam hati ini bisa habis, artinya cadangan glukosa di dalam darah ini bisa turun. Nah, untuk itu perlu dibentuk kembali glikogen. Nah, proses-proses seperti yang saya sebutkan tadi dalam hal ini merupakan metabolisme karbohidrat yang secara umum digolongkan menjadi 4 atau dibagi menjadi 4 golongan, yaitu glikolisis, gluconeogenesis, glikogenesis, dan glikogenolysis. Namanya hampir sama ya, tapi mungkin nanti kita bisa memahami makna dari istilah-istilah ini dari komponen suku kata penyusunnya. Keempat jenis proses metabolisme ini ada yang bersifat anabolisme, ada yang bersifat katabolisme. Ya, glikolisis itu ada katalisis di situ, berarti katabolisme. Kemudian gluconeogenesis ini adalah anabolisme. Glikogenesis ini juga anabolisme, dan yang terakhir glikogenolysis ya, itu adalah katabolisme. Ya, mungkin saudara masih ingat apa itu glikolisis. Ini pengertian dari keempat proses metabolisme karbohidrat tadi. Yang pertama, glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat untuk menghasilkan energi. Kemudian glikogenesis, proses pembentukan glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, misalnya sesudah makan. Ya, sesudah makan, kadar gula dalam darah tinggi, sebagian akan dioksidasi untuk menghasilkan energi. Jika masih ada sisa glukosa darah, maka glukosa ini akan disimpan dalam bentuk glikogen atau akan disintesis menjadi glikogen dan kemudian disimpan di dalam otot maupun hati. Kemudian gluconeogenesis ini adalah proses sintesis glukosa yang berasal dari senyawa-senyawa selain karbohidrat seperti asam laktat, gliserol, serta beberapa asam amino. Gluconeogenesis ini bisa terjadi misalnya pada saat kita tidak ada masukan karbohidrat, sementara glikogen yang ada di dalam hati ini sudah dimetabolisir menjadi glukosa untuk menghasilkan energi. Ya, sehingga misalnya pada saat puasa ya, kalau kita puasa itu kan berarti kita tidak kemasukan apa-apa termasuk karbohidrat selama 12 jam lebih ya. Nah, ketika tidak ada asupan karbohidrat selama 12 jam lebih, maka cadangan-cadangan glukosa yang ada di dalam tubuh itu akan dibongkar untuk menghasilkan energi, karena dalam waktu 12 jam sampai lebih bahkan ya kalau kita puasa, itu kita
tetap beraktivitas, bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga aktivitas organ-organ yang ada di dalam tubuh, di mana setiap aktivitas, baik organ dalam tubuh maupun aktivitas fisik kita, itu membutuhkan energi. Sehingga kemungkinan energi, simpanan energi dari karbohidrat ini sudah habis. Sementara kita tidak makan, maka untuk menjaga agar gula darah tetap normal, dibentuklah gula baru, glukoneo, ya, glukoneo, gula baru, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dalam tubuh. Dalam hal ini bisa asam laktat, bisa gliserol, bisa pula asam amino. Kemudian glikogenolisis ini merupakan proses pengubahan atau pemecahan glikogen menjadi glukosa. Seperti saya sampaikan tadi bahwa glikogenolisis, glikogen yang disimpan di dalam hati itu merupakan cadangan energi jangka pendek. Sehingga ketika kadar gula darah dalam tubuh kita turun, artinya kita lapar, tetapi kita masih belum waktunya makan, ya. Jadi jeda antara makan pertama atau katakan makan pagi dan makan siang kan jarak waktunya kan bisa lebih dari 4 jam, ya. Sementara metabolisme yang ada di dalam tubuh itu untuk memetabolisme karbohidrat itu 2 jam saja, ya, sehingga dalam kurun waktu itu kemungkinan karbohidrat yang ada dalam tubuh kita itu sudah habis. Maka glikogen yang tersimpan di dalam hati ini akan diuraikan untuk menjaga kadar gula darah kita tetap normal. Ya, jadi glikogenolisis itu adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk menjaga kadar gula darah tetap normal ketika terjadi penurunan gula darah saat jeda waktu makan pertama dan makan kedua, atau makan kedua dan makan ketiga bagi yang biasa makan 3 kali, ya. Oke, mari kita lihat satu persatu dari keempat proses metabolisme karbohidrat. Tapi sebelumnya sebagai ringkasan di sini ada bahkan, ya, bagaimana karbohidrat itu di metabolisme. Nah, di sini karbohidrat yang di metabolisme itu harus sudah dalam bentuk monosakarida, apakah itu glukosa, fruktosa, ataupun galak. Nah, tetapi yang sering digunakan sebagai substrat di sini adalah glukosa. Tahap awal dari metabolisme karbohidrat itu adalah aktivasi glukosa, di mana aktivasi glukosa ini merupakan peristiwa fosforilasi dengan menambahkan gugus fosfat pada glukosa, ya, sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat. Nah, dari glukosa 6-fosfat inilah kemudian akan melalui jalur-jalur tertentu sesuai dengan tujuan dari jalur tersebut. Ada jalur glikolisis, ada jalur gluconeogenesis, ada jalur glikogenolisis, dan ada jalur glikogenesis. Ya, tadi sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa ada 4 jalur atau 4 proses metabolisme karbohidrat.
Oke, kita bahas satu persatu apa itu glikolisis. Glikolisis adalah suatu katabolisme ya, di situ ada katalisis, di mana glikolisis merupakan salah satu proses metabolisme yang universal dengan berbagai variasi, sehingga maksud dari berbagai variasi ini adalah setiap jenis organisme itu dalam proses glikolisisnya itu melalui berbagai macam jalur ya. Tetapi glikolisis yang paling umum itu melalui jalur yang disebut sebagai EMP atau Embden-Meyerhof pathway, di mana jalur ini ditemukan oleh Gustav Embden dan Otto Meyerhof. Secara singkat, di sini ada tahapan, bukan tahapan ya, garis besar bagaimana glikolisis dari jalur Embden-Meyerhof itu berlangsung. Glikolisis terjadi di dalam sitosol, di mana di dalam glikolisis itu glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ketika oksidasi gula itu berjalan aerob, maka akan dihasilkan asam pirufat. Kemudian dalam kondisi anaerob, asam pirufat ini nantinya akan dirubah menjadi asam laktat. Dalam keadaan aerob, asam pirufat ini nantinya akan masuk ke siklus Krebs, di mana dari siklus Krebs inilah nantinya akan dihasilkan sejumlah energi dalam bentuk ATP yang diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini merupakan jalur yang dilalui tidak hanya oleh karbohidrat, tetapi juga oleh senyawa-senyawa lain selain karbohidrat untuk bisa menghasilkan energi. Versi lain tentang glikolisis seperti saudara bisa lihat pada slide sebelah kanan. Selain menghasilkan ATP, NAD yang merupakan koenzim di sini akan direduksi menjadi NADH plus H plus. NADH ini juga merupakan senyawa yang menyimpan energi. Jika kemudian dikonversikan menjadi ATP, itu setiap mol NADH akan menghasilkan berapa? 3 molekul ATP. ATP dalam proses glikolisis itu disintesis pada tahapan yang disebut sebagai fosforilasi tingkat substrat. Fosforilasi tingkat substrat itu adalah pembentukan ATP di mana gugus fosfat yang ditangkap atau yang terbentuk dari ADP menjadi ATP itu berasal dari substrat. Ya. Dalam proses glikolisis ini terjadi 2 kali fosforilasi tingkat substrat. Mungkin ini sudah pernah kita pelajari ya,
Tapi mungkin ya saudara lupa atau masih ingat? Kalau masih ingat, syukur. Kalau sudah lupa, maka saya ingatkan kembali di sini. Ya, di sini ada dua versi tahapan glikolisis yang masing-masing versi dibagi menjadi tahapan yang berbeda. Ya. Versi yang pertama di sebelah kiri itu, tahapan glikolisis dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama disebut sebagai aktivasi glukosa atau sugar activation, di mana pada tahap ini glukosa diaktifasi dengan menambahkan gugus fosfat yang berasal dari ATP. Sehingga di sini tidak ada pembentukan ATP, tetapi sebaliknya ATP itu digunakan. Ya, di mana satu gugus fosfatnya dari ATP itu diberikan pada glukosa sehingga membentuk glukosa 6-fosfat. Di sini ada apa ya? Ada disederhanakan, ada jalan pintas di mana glukosa dengan bantuan 2 molekul ATP ini dirubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Harusnya ada secara terinci, nanti saudara bisa melihat pada bagan yang ada di sebelah kanan ya. Nah, kemudian pada fase kedua itu disebut sebagai fase pemecahan glukosa atau fase pemecahan gula. Dalam hal ini gula yang dipecah adalah fruktosa 1,6-bifosfat, yaitu golongan heksosa dengan gugus fungsional keton yang pada kedua ujungnya, kedua rantai karbon luarnya itu masing-masing mengikat 1 gugus fosfat. Sehingga ketika dipecah menjadi triosa atau menjadi komponen gula dengan 3 karbon, ya, jadi 6 karbon menjadi 3 karbon, berarti di situ terbentuk 2 molekul triosa. 2 molekul triosa yang dimaksud di sini adalah bifosfoglycerat fosfat dan glyceraldehid fosfat. Artinya bahwa kedua molekul triosa ini masing-masing berikatan dengan 1 gugus fosfat. Kemudian pada fase ketiga itu disebut sebagai fase oksidasi gula dan pembentukan ATP. Jadi ini disingkat ya dari triosa, kemudian akan terbentuk menjadi asam pirufat, di mana dalam proses ini dihasilkan molekul ATP dan NADH. NAD direduksi menjadi NADH. Selanjutnya, asam pirufat ini tergantung dari jalur berikutnya. Kalau jalur berikutnya ada oksigen, maka akan masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat menghasilkan asam-asam organik dan ATP, ya, serta hasil-hasil samping lainnya. Tapi jika berjalan tanpa kehadiran oksigen, maka akan terbentuk asam laktat.
Ya, jadi pada saat laju metabolisme tinggi, kemudian asupan oksigen yang dibutuhkan tidak terpenuhi, maka di sela-sela metabolisme tersebut, selain ada proses atau ada reaksi di dalam siklus Krebs, juga ada pembentukan asam laktat, ya, karena tidak ada oksigen. Oke, jadi ini adalah glikolisis. Kemudian pada gambar di sebelah kanan, kebalik, bikin gambarnya kebalik ya, 1, 2, 3, 4, 5-nya ada di sebelah kanan, 6 sampai 10 ada di sebelah kiri, nggak apa-apa ya. Kalau tadi glikolisis pada bagian sebelah kiri itu dibagi menjadi 3 fase, pada bagian di sebelah kanan itu dibagi menjadi 2 fase yang setiap fasenya terdiri dari 5 langkah. Tapi prinsipnya sama, hanya di sini dijelaskan lebih detail lagi per langkah-langkahnya dan menyertakan pula enzim-enzim yang terlibat di dalamnya, tetapi hasil akhirnya sama, yaitu asam pirufat. Ya. Nah, seperti pada bagian sebelah kiri itu dihasilkan 4 ATP di akhir glikolisis, ya, yaitu pada saat terbentuk asam pirufat. Sementara di awal glikolisis itu tidak dihasilkan ATP, tapi ATP justru digunakan. Ya, oke, saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi langkah pada sebelah kanan karena kita sudah pernah membahasnya sebelumnya. Oke, jadi glikolisis itu merupakan reaksi bagaimana energi dibebaskan dari molekul karbohidrat, dalam hal ini adalah monosakarida. Nah, tentu saja glikolisis ini bisa terjadi ketika ada asupan karbohidrat. Ketika karbohidrat yang diasup itu sudah di metabolisme, dalam hal ini melalui glikolisis tadi, maka kadar gula di dalam darah itu turun. Ya, karena gula darah sudah dioksidasi untuk menghasilkan energi. Nah, supaya kadar gula darah itu kembali normal, tapi tidak ada asupan karbohidrat dari luar, maka karbohidrat ini perlu disintesis dengan komponen-komponen atau bahan-bahan dasar, bahan-bahan baku untuk sintesis karbohidrat itu yang sudah tersedia di dalam tubuh. Selain itu, biosintesis di dalam hal ini biosintesis karbohidrat itu tidak hanya dilakukan oleh hewan, tetapi juga dilakukan oleh tumbuhan. Ya, dalam hal ini biosintesis yang dimaksud, kalau tadi sudah lewat fotosintesis, nah karena fotosintesis itu berjalan terus ya selama matahari masih memberikan spektrum cahayanya pada klorofil ya,
Jadi walaupun mendung, spektrum cahaya itu tetap tersampaikan walaupun mungkin intensitasnya berbeda, maka fotosintesis akan berjalan terus sepanjang spektrum cahaya tersebut tersedia. Sehingga pada tumbuhan, hasil fotosintesis itu akan terakumulasi, di mana akumulasi ini kemudian menghasilkan polimerisasi atau polimer monosakarida menjadi disakarida dan sampai kemudian menghasilkan polisakarida. Dua proses utama dalam biosintesis karbohidrat adalah gluconeogenesis, sehingga dari apa yang tadi saya sampaikan ya, sintesis karbohidrat dari bahan selain karbohidrat dan sintesis karbohidrat dari bahan selain karbohidrat yang terjadi pada tubuh hewan, serta sintesis karbohidrat akibat akumulasi dari karbohidrat sederhana yang kemudian bisa membentuk karbohidrat simpanan, yaitu dalam bentuk polisakarida. Sehingga secara ringkas atau secara singkat, biosintesis karbohidrat itu ada dua proses utama, yaitu gluconeogenesis dan biosintesis glikogen, amilum, dan sukrosa. Amilum itu nama lain pati ya. Oke, mari kita lihat gluconeogenesis. Seperti saya sampaikan tadi bahwa gluconeogenesis itu adalah pembentukan gula baru dari bahan non-karbohidrat. Nah, bahan non-karbohidrat yang bisa digunakan sebagai substrat pembentukan gula baru itu ada asam laktat, yaitu asam laktat yang ada di otot, ataupun asam laktat yang ada di eritrosit. Kemudian dari gliserol, di mana gliserol ini merupakan hasil hidrolisis dari triasilgliserol dalam jaringan lemak. Triasilgliserol itu nama lainnya adalah trigliserida, ya. Trigliserida. Substrat yang lain yang merupakan bahan non-karbohidrat untuk pembentukan gula baru yaitu adalah asam amino glukogenik. Gluko, ya, ada kata glukogenik artinya asam amino yang bisa digunakan sebagai bahan untuk membentuk glukosa. Dan yang keempat adalah substratnya asam propionat yang dimiliki oleh ruminansia. Gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Jadi glucogenesis tadi sudah saya sampaikan ya bahwa mengapa gluconeogenesis itu terjadi ketika asupan karbohidrat dari luar itu tidak ada. Ya, misalnya seseorang yang diet karbohidrat rendah, ya, atau seseorang yang mengkonsumsi protein dalam jumlah yang berlebihan, maka protein ini akan diurai menjadi asam-asam amino, dan asam-asam amino yang diuraikan ini sebagian akan digunakan untuk menghasilkan glukosa.
Mungkin bisa kita lihat dari pola konsumsi orang-orang Eskimo ya. Orang-orang Eskimo itu dalam dietnya sebagian besar menunya adalah protein hewan. Protein hewan. Ya, apakah itu mamalia, kambing, babi, mamalia darat, atau bisa pula mamalia laut ya, di mana bahan-bahan tersebut kaya akan protein ya. Jadi jadi pola makan orang Eskimo dulu ya, nenek moyangnya ya, itu tidak kenal karbohidrat, sehingga dulu itu tidak ada kasus diabetes pada orang-orang Eskimo. Padahal seperti kita ketahui bahwa protein itu fungsi utamanya adalah bukan penghasil energi, tapi sebagai pembangun tubuh, menggantikan sel-sel yang rusak. Ya. Nah, tapi karena tidak ada atau karena rendahnya asupan karbohidrat, maka protein ini bisa digunakan sebagai substrat untuk menghasilkan energi yang sebelumnya dirubah terlebih dahulu menjadi glukosa. Artinya energi yang digunakan oleh orang-orang Eskimo itu merupakan energi yang berasal dari gula sebagai hasil pembentukan dalam proses gluconeogenesis. Paham ya maksud saya ya? Oke, secara pengertian mari kita lihat gluconeogenesis itu apa. Jadi proses gluconeogenesis adalah proses pembentukan gula dari senyawa prekursor karbohidrat pada jaringan hewan, yaitu hati, jaringan tumbuhan, yaitu biji dan mikroorganisme. Pada hewan, prekursor penting dalam gluconeogenesis adalah asam pirufat, gliserol, dan asam amino. Proses gluconeogenesis terjadi saat seseorang menjalani diet rendah karbohidrat. Proses gluconeogenesis ini juga terjadi saat seseorang berpuasa, saat lapar, saat berolahraga intens, atau jika mengkonsumsi protein berlebih. Ya, tadi tentang konsumsi protein berlebih tadi sudah saya berikan contoh pola konsumsi orang-orang Eskimo. Kalau glikolisis itu merubah glukosa menjadi pirufat dengan menghasilkan energi, maka gluconeogenesis itu sebaliknya merubah pirufat menjadi glukosa sebagai simpanan energi dalam darah. Sepertinya antara glikolisis dan gluconeogenesis ini sesuatu yang berlawanan ya, berkebalikan. Ya, memang dari hasilnya kita bisa mengatakan glikolisis ini merupakan kebalikan dari gluconeogenesis. Tetapi dari mekanisme
reaksinya tidak, ya. Karena ada beberapa reaksi yang terjadi di dalam proses glikolisis itu yang bersifat irreversible. Apa itu irreversible? Ya, irreversible. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah reaksi kimia, maka tanda panah yang menunjukkan perubahan dari substrat menjadi produk itu satu arah, ya. Kebalikan dengan reversible. Kalau reversible itu panahnya dua arah, ya. Konsekuensi dari reaksi yang irreversible ini adalah enzim yang digunakan untuk mengkatalisis reaksi itu berbeda antara yang satu arah ke kanan saja dengan yang dua arah. Kalau dua arah berarti enzimnya bisa bekerja mensintesis, bisa pula bekerja menghidrolisis. Tapi kalau satu arah mungkin mensintesis saja atau mungkin menghidrolisis saja. Ya, di mana letak perbedaannya? Mari kita lihat lebih jauh. Oh, maaf, ini masih. Ya. Asam laktat yang dihasilkan pada proses glikolisis dalam kondisi anaerob dapat dibawa oleh darah ke hati dan akan diubah kembali menjadi glukosa. Peristiwanya disebut sebagai gluconeogenesis, yaitu pembentukan gula atau glukosa baru. Gluconeogenesis bukan kebalikan dari glikolisis secara reaksi, karena ada 3 tahap reaksi dalam glikolisis yang bersifat irreversible, maaf. Panah satu arah, artinya dibutuhkan enzim lain untuk proses reaksi kebalikannya. Artinya enzim yang bekerja pada sintesis itu akan berbeda dengan enzim yang bekerja pada hidrolisis dan sebaliknya. Nah, mari kita lihat glikolisis, ya. Ini proses glikolisis secara sederhana yang bisa saudara lihat. Di sini terlihat ada 3 reaksi yang bersifat irreversible, yaitu reaksi perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang ditandai dengan satu panah searah. Kemudian perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat yang juga ditandai dengan satu panah searah, serta perubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat yang ditandai dengan anak panah yang sama, yaitu satu arah. Artinya di sini dalam reaksi kebalikannya, yaitu apa tadi, gluconeogenesis, untuk merubah pirufat menjadi fosfoenol pirufat itu tidak bisa menggunakan enzim pirufat kinase, tetapi menggunakan enzim yang lain. Ya, begitu juga perubahan fruktosa menjadi fruktosa bifosfat menjadi fruktosa fosfat itu juga tidak bisa menggunakan enzim fosfofruktokinase. Jarum. Kayak ada. Sebentar ya.
Maaf ya, ada gangguan sedikit. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau kita perhatikan dari skema atau bahkan glikolisis di sini ada 3 reaksi yang berjalan searah, yaitu perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim heksokinase, kemudian perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase, ya, karena enzimnya adalah fruktosa. Kemudian, substratnya fruktosa ya. Kemudian perubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Mari kita lihat pada gluconeogenesis. Nah, pada glucogenesis, glukosa dibentuk dengan hidrolisis glukosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh glukosa 6-fosfat fosfatase. Kalau pada glikolisis tadi enzimnya apa? Heksokinase. Ya. Kemudian fruktosa 6-fosfat dibentuk dari fruktosa 1,6-difosfat dengan cara hidrolisis dengan bantuan enzim fruktosa 1,6-difosfatase. Kalau tadi di glikolisis apa enzimnya? Fosfofrukto, ya. Dan yang terakhir PEP dibentuk dari asam pirufat melalui pembentukan asam oksalat. Ya, jadi ada senyawa perantara di sini yaitu oksalat. Seperti kita ketahui, fosfoenol pirufat itu adalah senyawa berkarbon 3. Untuk berubah menjadi oksaloastat, yaitu senyawa berkarbon asam organik ya, asam organik berkarbon 4, maka di sini ada reaksi dengan karbon dioksida. Karena di sini reaksi pembentukan, maka dibutuhkan energi. Dalam hal ini energi yang digunakan adalah ATP. Ketika ATP di sini digunakan, maka ATP berubah menjadi ADP. Ya, jadi asam pirufat dirubah menjadi asam oksaloastat, sedangkan ATP dirubah menjadi ADP. Kemudian oksaloastat ini akan bereaksi dengan guanosin trifosfat. Jadi di sini ada 3 gugus fosfat ya yang melekat pada guanosin. Guanosin itu apa?
Guanosin itu asam nukleat ya. Komponen asam nukleat. Nah, oksaloastat yang merupakan bahan pembentuk fosfoenol pirufat di sini berikatan dengan guanosin trifosfat membentuk fosfoenol pirufat dan guanosin trifosfat menjadi guanosin difosfat dan melepaskan satu molekul karbon dioksida. Sehingga kalau kemudian reaksi A dan B itu digabung, maka asam pirufat ditambah ATP, ditambah GTP, dan H2O itu akan menghasilkan fosfoenol pirufat, ADP, GDP, fosfat, dan 2H+. CO3 di kanan dan di kiri itu bisa dihilangkan. Ya. Reaksi asam pirufat menjadi asam oksaloastat itu dikatalisis oleh pirufat karboksilase. Sedangkan oksaloastat menjadi fosfoenol pirufat dikatalisis oleh enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Ya, jadi ini perbedaan yang penting antara glikolisis dan gluconeogenesis. Selanjutnya, mari kita lihat glikogenesis atau pembentukan glikogen. Pembentukan glikogen itu terjadi apabila terdapat kelebihan glukosa pada hewan, ya. Selain terjadi glikogenesis pada hewan, intinya glikogenesis itu adalah proses penyimpanan energi, ya, penyimpanan energi, di mana energi itu disimpan dalam bentuk glikogen pada hewan, sedangkan energi yang disimpan oleh tumbuhan itu dalam bentuk amilem atau polisakarida yang lain. Ya, sukrosa di sini termasuk golongan polisakarida. Ya, glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa dalam hati dan otot, merupakan polisakarida bercabang terdiri dari unit-unit glukosa. Ya, jadi glikogen itu merupakan polisakarida bercabang terdiri dari unit-unit glukosa yang merupakan cadangan energi atau simpanan energi pada hewan. Sintesis glikogen pada hewan disebut sebagai peristiwa glikogenesis. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa glikogen itu bisa disimpan dalam hati, bisa pula disimpan dalam otot. Nah, glikogen dalam hati ini akan tinggi kadarnya sesaat sesudah makan dan akan kembali turun pada saat seseorang melakukan puasa, merasa kelaparan, terutama terjadi di antara dua waktu makan. Fungsi glikogen hati merupakan cadangan glukosa untuk mempertahankan kadar glukosa darah
Sedangkan fungsi glikogen otot merupakan sumber glukosa untuk kerja otot. Ya, jadi kalau kita olahraga, kita melakukan aktivitas fisik, maka energi yang digunakan untuk aktivitas itu, baik olahraga maupun aktivitas fisik yang lainnya, itu merupakan hasil oksidasi glikogen yang ada di dalam otot. Nah, glikogen di dalam otot ini jumlahnya lebih kecil dari glikogen dalam hati. Ya, kalau nggak salah cuma 6% saja. Tapi karena dalam tubuh organisme, otot itu memiliki porsi yang paling banyak atau merupakan penyusun organisme yang lebih banyak dari hati, maka total glikogen di dalam otot itu jumlahnya jadi lebih tinggi. Ya. Di dalam glikogenesis, glukosa akan diubah menjadi glukosa nukleotida, yaitu yang dikenal dengan istilah glukosa uridin difosfat atau GDP, di mana peristiwa ini, yaitu peristiwa pengubahan glukosa menjadi GDP, ini dikatalisis oleh glikogen sintetase. Glikogen sintetase ini mengkatalisis pembentukan ikatan 1,4, ya, alfa 1,4. Ya, jadi seperti yang tadi ada di slide sebelumnya, bahwa glikogen itu adalah polisakarida bercabang, ya, di mana pada saat kita membahas tentang karbohidrat struktur, maka percabangan ini terbentuk karena adanya ikatan antara atom C nomor 1 dan atom C nomor 6 dari 2 monomer karbohidrat. Nah, pembentukan ikatan linier 1,4 dan pembentukan percabangan 1,6 ini dikatalisis oleh enzim yang berbeda. Untuk pembentukan ikatan linier 1,4 pada glikogen, enzim yang mengkatalisis itu adalah glikogen sintetase. Sedangkan untuk pembentukan cabang 1,6, enzim yang mengkatalisis itu adalah glikosil 1,6 transferase atau amilo 1,4 menjadi 1,6 transglikosilase. GDP juga merupakan substrat bagi sintesis sukrosa, sedangkan glukosa ADP merupakan substrat bagi sintesis amilem. Ya. Jadi kalau kita kemarin sudah menunjukkan struktur amilem dan polisakarida yang lain, dalam hal ini adalah sukrosa, ya. Amilem itu merupakan polimer dari glukosa ADP, adenosin difosfat. Sedangkan sukrosa substratnya adalah glukosa uridin difosfat atau GDP. Maaf, saya Oke, jadi
antara sukrosa dan amilem ini memiliki substrat yang berbeda dalam sintesisnya. Ketika substratnya berbeda, otomatis enzimnya juga berbeda, ya. Jadi yang membedakan jenis enzim yang bekerja, ya, di samping substrat juga itu tadi, apakah reaksinya bersifat reversible atau irreversible, ya, dalam sebuah tahapan proses, ya. Oke, ini adalah diagram alir atau flowchart atau ya diagram lah, ya, diagram bagaimana glikogenesis terjadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, maka untuk metabolisme karbohidrat itu selalu akan diawali dengan aktivasi glukosa. Nah, di sini glukosa yang dirubah itu merupakan glukosa yang sudah aktif dengan penambahan satu gugus fosfat, yaitu glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini dirubah menjadi glukosa 1-fosfat. Berarti di sini ada pilihan letak gugus fosfat pada glukosa yang tadinya ada pada atom C nomor 6 dipindahkan ke karbon nomor 1 sehingga membentuk glukosa 1-fosfat. Selanjutnya glukosa 1-fosfat ini akan dirubah menjadi glukosa uridin difosfat atau uridin difosfat. Uridin itu adalah gula dalam dalam asam nukleat, ya. Perubahan glukosa 1-fosfat menjadi UDP glukosa atau glukosa UDP, terserah mau menggunakan istilah yang mana, ini dikatalisis oleh enzim UDP glukosa fosforilase. Karena di sini terjadi fosforilasi. Tetapi fosforilasi di sini tidak menghasilkan energi, ya. Karena UTP di sini sebagai sebagai senyawa berenergi tinggi, ini menyumbangkan satu gugus fosfatnya, di mana UTP ini kemudian akan membebaskan pirofosfat sehingga dihasilkan 2 pirofosfat. Kemudian UDP glukosa akan dirubah menjadi glikogen dengan bantuan enzim glikogen sintase. Di sini juga ada bantuan glikogen dalam bentuk residu, ya. Jadi sebelumnya sudah ada glikogen di sini, di mana glikogen ini kemudian glikogen residu ini kemudian akan dirubah menjadi akan melepaskan uridin difosfat dari uridin difosfat glukosanya, ya. Jadi glikogen residu ini akan melepaskan UDP dari UDP glukosa sehingga akan terbentuk glikogen. Tahapan dari glikogenesis ada tiga tahap, yaitu yang pertama adalah sintesis glukosa 1-fosfat, di mana glukosa 1-fosfat ini disintesis
dari perubahan glukosa menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Ya, di sini ada kata mutase yang berarti dia fosfoglukomutase, berarti dia merubah posisi glukosa dari glukosa yang tadinya berada pada atom nomor C berpindah ke atom C nomor 1 sehingga terbentuklah glukosa 1-fosfat. Gambarnya seperti saudara lihat pada slide. Kemudian tahap kedua, sintesis UDP glukosa. Pembentukan glikogen dalam hati dan otot terjadi karena ada uridin difosfat glukosa. Ya, UDP tadi seperti yang ada pada bagan, ya, yang merupakan residu. Kemudian glukosa uridin difosfat ini dapat dibentuk dari reaksi uridin trifosfat plus glukosa 1-fosfat. Ya, jadi glukosa 1-fosfat yang disintesis pada tahap 1 itu akan bereaksi dengan UTP yang kemudian UTP-nya melepaskan 1 gugus fosfatnya sehingga terbentuklah UDP glukosa. Ya. UTP ini melepaskan 1 gugus fosfatnya yang kemudian diikat oleh glukosa 1-fosfat membentuk UDP glukosa serta membebaskan pirofosfatnya. Ya, ini lebih jauh penjelasan dari langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan. Tolong nanti ini dibaca sendiri ya. Ini juga ya. Kemudian, nah, tahap ketiga adalah pembentukan glikogen dari UDP glukosa. Pembentukan glikogen dari UDP glukosa membutuhkan 2 enzim, yaitu glikogen sintase yang mengkatalisis perpindahan gugus glukosil dari UDP glukosa ke ujung non-peredoksi glikogen. Kemudian enzim yang kedua adalah amilo alfa 14 atau alfa 16 glukosil transferase, yaitu enzim percabangan yang membentuk rantai 16 pada cabang molekul. Ya, jadi untuk membentuk percabangan ini maka dibutuhkan enzim amilo 14 dan 16 glukosil transferase. Maka kedua enzim ini kemudian bisa membentuk glikogen yang merupakan polimer dari glukosa dengan percabangan yang lebih banyak daripada mati. Ya. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu glikogenolisis, proses pemecahan glikogen yang bisa terjadi dalam otot juga di dalam hati, di mana tujuan glikogenolisis di dalam otot adalah untuk mendapatkan energi bagi otot supaya ototnya bisa gerak ya, supaya ada gerak fisik atau aktivitas fisik
di mana pada glikogenolisis ini hasil akhirnya adalah pirufat. Ya, jadi glikogen dioksidasi menghasilkan pirufat atau laktat, tergantung dari ada tidaknya oksigen. Jika glikogenolisis ini terjadi di dalam otot, maka energi yang dihasilkan itu digunakan untuk aktivitas fisik, olahraga, berjalan, dan sebagainya. Sedangkan jika glikogenolisis itu terjadi di dalam hati, maka tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa di dalam darah agar tetap normal. Ya, jadi pada antara dua waktu makan itu karena belum waktunya makan ya, jadi tidak ada asupan karbohidrat sehingga sementara kadar glukosa di dalam darah sudah turun ya. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa setelah 2 jam setelah makan kadar gula darah akan turun, yaitu pada kisaran 80 sampai 100 miligram per desiliter. Nah, tentu kita tidak makan, ya. Kalau kita tidak makan atau kita tidak mendapatkan asupan karbohidrat lain sebelum waktu makan berikutnya, maka terjadilah pembongkaran glikogen untuk mempertahankan kadar gula darah dalam keadaan normal, yang disebut sebagai glikogenolisis hati. Ya, saya kira ini saudara nanti bisa baca sendiri. Ya, glukogenolisis diatur oleh hormon glukagon yang disekresikan pankreas dan epinefrin atau adrenalin yang disekresikan oleh kelenjar adrenal. Kedua hormon tersebut akan menstimulasi enzim glikogen fosforilase untuk memulai glikogenolisis dan menghambat kerja enzim glikogen sintase, artinya menghentikan proses pembentukan glikogen. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan masuk ke dalam proses glikolisis untuk menghasilkan energi. Glukosa 6-fosfat juga dapat dirubah menjadi glukosa untuk didistribusikan oleh darah menuju sel-sel yang membutuhkan glukosa. Ya, ini enzim yang bekerja dalam proses glikogenesis, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa glikogen itu merupakan polisakarida bercabang, ya, di mana untuk menghidrolisis atau memutus ikatan glikosida pembentuk rantai linier dan rantai percabangan itu berbeda. Ya. Untuk rantai linier, enzim yang digunakan adalah glikogen fosforilase, sedangkan untuk memutus ikatan percabangan, enzim yang digunakan adalah debranching enzim. Nah, secara keseluruhan antara glikolisis dan glikogenesis, ya, ini saudara bisa lihat pada gambar yang merupakan bagan dari kedua reaksi tersebut. Ini sama, ini merupakan bagan glikogenolisis, ya, pembongkaran glikogen untuk menghasilkan glukosa.
supaya kadar gula darah normal ya yang terjadi pada waktu antara dua makan ya. Dan ini adalah tahapan glikogenolisis yang saudara juga bisa melihat dari bagan tadi. Oke, saya kira untuk kuliah tentang metabolisme karbohidrat saya cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi untuk membahas metabolisme lipid ya, yang karena lipid itu juga terdiri dari bermacam-macam. Seperti kita pernah bahas kemarin bahwa lipid itu ada lipid sederhana dan ada lipid kompleks. Tentu metabolismenya juga berbeda antara lipid kompleks dan lipid sederhana. Baik, karena sudah terdengar adzan, saya tidak menskors, tapi menghentikan kuliah kita hari ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, tolong disimpan, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan